Selanjutnya adalah biasanya kita juga akan ditanya tuh tentang pemilihan flow-nya. Itu co-current atau counter current dan apa sih alasan kalian menggunakan itu? Ini juga tidak tidak terbatas pada heat exchanger, tapi bisa kayak rotary dryer. Jadi bisa gitu juga. Oke. Nah, jaket reaktor itu juga dia bisa kayak kalian kan kalau di dalam reaktor kan biasanya ada jaketnya tuh buat mendinginkan. Nah, itu bisa juga apakah jaketnya itu counterflow atau co-current. Jadi kalau co-current itu dia itu aliran fluida satu sama fluida dua itu alirannya berbarengan tuh. Jadi dia masuknya lewat kiri, yang fluida dua masuknya juga lewat kiri. Nah, tapi kalau counter current itu dia berlawanan. Masuknya lewat kiri, yang fluida satu, fluida dua masuknya lewat kanan. Nah, kalau secara keseluruhan, counter current itu biasanya sering dipakai. Sangat sering dipakai sekali daripada co-current. Itu kenapa? Karena heat transfernya itu dia lebih besar kalau kita hitung nanti. Dan karena heat transfer lebih besar, maka efisiensinya itu lebih besar daripada co-current. Maka dari itu, eh, aku rekomendasikan misal kalian mendesain ini ya, mendesain alat ya nanti heat exchanger atau rotary dryer atau jacket itu kalian pakai counter current. Karena alasannya apa? Alasannya efisiensinya lebih besar. Nah, ini juga bisa kita lihat nih, bisa kita lihat secara grafikal. Kalau current ini, dia itu kan eh, dari sini. Ini kalau kita luas area kan. Nah, yang ini kan heat transfernya besar tuh. Jadi dia besar. Semakin ke sini semakin kecil. Jadi dia cuma besar di awal aja. Dia transfer panasnya itu eh, sangat besar di awal aja. Sedangkan kalau counter current dia stagnan, dia seimbang. Sehingga apa? Heat transfernya itu eh, akan berbanding lurus, akan linear, yang menyebabkan efisiensinya nanti akan meningkat. Jadi secara profil temperatur itu seperti itu. Nah, tapi kalau gitu, kenapa kok ada co-current? Kenapa nggak semuanya menggunakan counter current? Kapan sih co-current itu digunakan? Nah, itu ada beberapa kasus co-current digunakan. Yang pertama, pada dryer atau rotary dryer, penggunaan co-current digunakan jika pertama, bahannya itu merupakan bahan yang sangat sensitif terhadap panas. Atau yang kedua, bahannya itu eh, mempunyai high surface moisture. Kalau contoh bahan yang sensitif terhadap panas itu susu, terus aluminium foil. Nah, ini juga untuk mencegah terjadinya overheating pada suatu bahan tersebut. Nah, karena apa? Karena kita lihat eh, misalnya susu. Susu kan dia kalau dipanasin secara lama, atau aluminium foil lah, kalian panasin secara lama, dalam waktu yang lama, itu nanti eh, dia akan terdegradasi kan. Nah, makanya dari itu kalian mending panasinnya di awal aja. Walaupun itu panasinya langsung ces gitu. Tapi dia nggak terdegradasi eh, terlalu signifikan. Dan ini juga mencegah terjadinya overheating pada bahan. Karena dia cuma dalam waktu nggak panjang lah. Sedangkan kalau misalnya kayak tadi itu, yang ini, nah ini kan dia panasnya itu secara berangsur kan, sampai akhir kan. Nah itu sehingga akan terjadi overheating intinya. Terus yang kedua, jika high surface moisture itu contohnya kaca gitu. Nah kalau di awal langsung dipanasin dengan panas yang sangat besar, dia kan pasti bakal cepat menguap. Jadi lebih disaranin ini.
Cuman eh, di rotary dryer kita akan menggunakan counter current jika material yang butuh panas tinggi. Jadi dia harus sampai akhir temperatur itu harus tetap tinggi. Makanya kita pakai counter current. Yang mana ini pastinya akan menyebabkan overheating. Terus yang kedua adalah material yang mana dia itu eh, ikatan dengan airnya itu sangat kuat, di mana dia memerlukan waktu lebih lama agar ikatannya itu terlepas. Nah, karena dia lebih lama kan dia seluruh prosesnya dari awal sampai akhir kan heat transfernya selalu sama tuh, selalu dapat panas tuh. Makanya ini lebih cocok untuk material yang dia mempunyai ikatan kuat dengan moisture. Lalu ada kasus kedua yaitu di boiler, di mana suhu masuk boiler itu biasanya sangat panas. Nah, karena sangat panas ini, boiler biasanya kan ada klorin kan di situ, ada klorin kan biasanya. Nah, nanti itu bakal ada terjadinya high temperature chlorine attack, di mana ini nanti klorinnya bakal menjadi korosi di dalam suatu boiler, sehingga nanti boilernya cepat rusak atau maintenance-nya, pemeliharaan alatnya itu harus lebih sering. Nah, makanya walaupun efisiensinya ini nggak tinggi, cuman kita bakal menukar efisiensi itu agar alatnya itu nggak lebih cepat. Jadi di sini ada trade-off di mana walaupun efisiensinya rendah, tapi alatnya awet. Daripada efisiensi tinggi, alatnya nggak awet. Jadi ada kasus seperti itu. Jika misalnya ada pertanyaan, kalian bisa ke Facebook, Instagram, atau komen di YouTube.